Halo, Shalom, warga Universitas Kristen Duta Wacana. Bersyukur pada saat ini kita kembali bertemu di dalam program acara Wonderful Heart yang kali ini mengangkat tema kewirausahaan yang seimbang. Kewirausahaan yang seimbang di sini dimaksudkan adalah keseimbangan antara tujuan untuk mencari laba atau profit dengan aspek kemanusiaan. Terkait dengan tema ini, saya teringat akan satu kata-kata bijak yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi. Tentu kita semua sudah sangat mengenal siapa Mahatma Gandhi. Nah, kira-kira apa yang disampaikan Mahatma Gandhi adalah bahwa salah satu hal yang membahayakan keutamaan hidup manusia adalah bisnis tanpa etika. Nah, oleh karena itu, saat ini kita diingatkan oleh pepatah yang disampaikan oleh Gandhi tadi bahwa ketika kita melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan ekonomi, bertujuan untuk mencari laba dan sejenisnya, maka kita harus selalu mengingat juga aspek etika. Tema siang hari ini yang terkait dengan kewirausahaan yang seimbang dilandasi oleh nilai kedutawacanaan yang kita miliki, yaitu service to the world atau melayani dunia. Tentu kita sudah paham bahwa nilai melayani dunia di sini dimaksudkan adalah melayani dunia, melayani sesama secara menyeluruh dan utuh seperti yang diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kepada tema kewirausahaan yang seimbang. Kalau kita bicara kewirausahaan, seringkali itu dikonotasikan bahwa kewirausahaan itu terkait dengan kegiatan bisnis. Tetapi sebenarnya saya rasa juga kita semua sudah memahami bahwa prinsip atau konsep kewirausahaan ini sekarang diterapkan pada berbagai lembaga, berbagai institusi bahkan dengan tujuan yang non-profit. Dalam mengimplementasikan prinsip kewirausahaan di organisasi apapun dengan tujuan apapun, sebenarnya memiliki suatu prinsip-prinsip dasar yang sama. Di dalamnya ada beberapa kata kunci yang sangat terkenal yang kita semua sudah sering mendengar dan memahaminya, yaitu ada aktif, kemudian kreatif, dan inovatif. Juga ada hal lain yang sangat penting dan menjadi semakin penting pada saat-saat sekarang ini, adalah masalah sustainability atau keberlanjutan kegiatan bisnis atau dalam organisasi yang nirlaba maka diartikan keberlanjutan dari kehidupan organisasi tersebut. Lalu bagaimana implementasi dari kewirausahaan yang seimbang? Kewirausahaan yang tidak hanya menuju kepada atau digunakan untuk mencari keuntungan saja, tetapi juga memperhatikan aspek keuangan. Nah, mengenai hal ini, karena saya kebetulan adalah warga dari Fakultas Bisnis Duta Wacana, sehingga saya akan lebih terfokus kepada implementasi kewirausahaan yang seimbang di dalam kegiatan bisnis. Mari kita lihat realita yang kita hadapi, yang kita harus lakukan ketika kita menerapkan kewirausahaan yang seimbang pada suatu perusahaan. Sahabat-sahabat semuanya, ketika kita melakukan satu usaha, ketika kita mengelola sebuah bisnis atau perusahaan, maka tujuan yang utama adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan
dan keinginan para stakeholders atau para pemangku kepentingan. Stakeholders atau para pemangku kepentingan ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan kita, terhadap bisnis kita, tapi juga sebaliknya pihak perusahaan juga mempunyai kepentingan terhadap mereka. Stakeholders atau pemangku kepentingan terdapat beberapa pihak, dari pihak internal atau yang sering dikenal dengan internal stakeholders, dan juga pihak eksternal atau external stakeholders. Kita bisa mengambil beberapa stakeholders yang utama, yang penting. Yang pertama adalah karyawan, itu yang stakeholders yang ada di dalam perusahaan. Yang kedua, konsumen, itu masuk dalam external stakeholders. Ada pemerintah, ada lembaga-lembaga keuangan, para investor, bahkan pesaing, supplier, dan juga masyarakat luas beserta dengan lingkungannya. Nah, terhadap kepentingan dan kebutuhan stakeholders inilah perusahaan harus berorientasi untuk pengambilan keputusan, untuk melakukan strategi, untuk melakukan berbagai kegiatan orientasinya haruslah untuk memenuhi kebutuhan para stakeholders. Tentu saja di dalam kita menjalankan sebuah usaha, nilai-nilai kewirausahaan itu menjadi penting. Tadi sudah saya sampaikan bahwa selain kata-kata kunci aktif, kreatif, dan inovatif, ada satu hal penting, yaitu sustainability atau keberlanjutan. Ada 3 hal yang utama di dalam menjaga sustainability bisnis atau keberlanjutan bisnis, yaitu faktor profit, keuntungan atau manfaat ekonomi. Kemudian yang kedua adalah people, yaitu terkait dengan masalah-masalah sosial. Dan yang ketiga adalah planet, yaitu masalah-masalah yang terkait dengan lingkungan. 3 hal itulah yang perlu diperhatikan oleh perusahaan supaya perusahaan itu bisa sustain, bisa berlanjut, dan akhirnya bisa diterima oleh masyarakat. Nah, sahabat-sahabat semua, mari kita lihat bagaimana perusahaan harus menghadapi para stakeholders dan memperlakukan atau mengelola mereka. Karyawan memang memiliki hubungan dengan pihak manajemen atau pihak pengusaha atau pemilik, suatu hubungan kerja yang artinya karyawan mempunyai kewajiban untuk bekerja, untuk menaati peraturan-peraturan yang ada, dan di sisi lain perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar gaji atau upah atau imbalan. Nah, masalahnya ketika karyawan sudah bekerja dengan baik, kemudian perusahaan membayarkan gajinya dengan tepat waktu, dengan besaran yang wajar, apakah persoalan itu selesai? Nah, tidak. Jadi tidak cukup dalam hubungan perusahaan dengan karyawan ketika karyawan bekerja dengan baik dan perusahaan membayar gajinya. Mengapa tidak cukup? Karena kita tahu, kita menyadari mestinya bahwa karyawan itu adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat sesuai dengan tujuan dari Tuhan untuk menciptakan manusia dan kita semuanya. Sehingga terdapat banyak kebutuhan-kebutuhan lain di luar gaji yang tentu saja pihak perusahaan harus bisa memenuhinya. Karyawan sebagai manusia membutuhkan perlakuan yang adil, mereka mempunyai kebutuhan untuk berkembang, maju, tambah terampil, tambah pengetahuan, dan juga mereka mempunyai kebutuhan juga untuk bisa mengemukakan pendapatnya, dan juga kebutuhan-kebutuhan lain yang terkait dengan keutuhan pribadi seorang manusia. Selanjutnya para sahabat, kalau kita beralih kepada stakeholders konsumen, kita tentu selalu ingat sebuah quotes yang mengatakan bahwa konsumen adalah raja. Itu betul, tetapi
bagaimana implementasinya terkait dengan tadi keseimbangan antara profit dan kemanusiaan. Dalam realita bisnis, perusahaan menghadapi konsumen yang sangat bervariasi, sangat heterogen, memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda dan bahkan sering berubah-ubah. Dan mereka juga adalah manusia yang utuh. Nah, oleh sebab itu, betul bahwa ketika konsumen sudah membayar, kemudian perusahaan wajib menyediakan barang dan jasa yang dibelinya, maka itu artinya transaksi boleh dikatakan sudah selesai. Tetapi sebenarnya hubungan antara produsen, antara perusahaan, antara pemasar dengan konsumen itu tidak cukup sampai di situ. Konsumen juga membutuhkan suatu informasi yang jujur, membutuhkan produk yang tidak membahayakan kesehatannya. Mereka juga perlu diperlakukan tidak diskriminatif. Mereka punya kebebasan untuk memilih. Itu adalah hak-hak konsumen di luar pertukaran hanya barang dengan uang yang mereka keluarkan. Belum lagi kalau kita menghadapi stakeholders yang lain, pemerintah misalnya. Apa yang diharapkan pemerintah dari kita? Apa kepentingan pemerintah terhadap perusahaan dan juga perusahaan terhadap pemerintah? Ini terkait dengan ketaatan atau dengan pelaksanaan berbagai peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku dalam dunia bisnis, dan juga terkait dengan salah satunya adalah kewajiban untuk membayar pajak. Nah, ini pun juga belum cukup ketika perusahaan hanya memenuhi kewajibannya karena terikat dengan peraturan. Tetapi perusahaan sebagai warga masyarakat mestinya juga memberikan kontribusi kepada pemerintah, karena di sini pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan berbagai fasilitas untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Ini pun perusahaan-perusahaan, para manajer perlu menyadari bahwa mereka harus memberikan kontribusi yang seperti itu. Bahkan ketika perusahaan, pengusaha menghadapi stakeholders, para pesaing, di sini juga diperlukan satu aspek etika yang di dalamnya tentu ada nilai moral, ya. Ketika mereka misalnya, saya ambilkan contoh, ketika berpromosi, maka tidak elok, tidak etis kalau suatu perusahaan itu menjatuhkan, menjelek-jelekan, atau bahkan sekedar hanya membanding-bandingkan. Demikian juga terkait dengan stakeholders, masyarakat beserta lingkungannya. Sepertinya masyarakat umum tidak ada hubungan ya dengan perusahaan. Tetapi kita harus ingat, pengusaha harus ingat bahwa perusahaan adalah bagian dari masyarakat. Di luar sana masyarakat menghadapi berbagai persoalan. Persoalan tidak hanya persoalan ekonomi, persoalan sosial, pendidikan, kesehatan, yang itu membutuhkan satu kontribusi dari semua pihak masyarakat, termasuk pelaku bisnis, untuk mengatasinya. Oleh karena itu, melalui berbagai program CSR misalnya, perusahaan bisa ikut serta untuk mendukung, meningkatkan kehidupan masyarakat beserta lingkungannya. Nah, para sahabat yang terkasih, lalu apa yang bisa kita kerjakan sebagai warga Duta Wacana untuk mewujudkan nilai melayani dunia tadi? Nah, dari apa yang saya paparkan tadi, sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Seluruh warga Duta Wacana, para dosen, para pendukung akademik, bahkan para mahasiswa, kita semua bisa melakukan untuk mau berbagi, baik itu berbagi ide, gagasan, berbagi pengetahuan, keterampilan, bahkan mungkin berbagi sumber daya, untuk mensosialisasikan, untuk mendampingi, untuk
membantu para pelaku usaha, atau bahkan kalau kita mempunyai usaha, kita juga bisa belajar untuk menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan yang seimbang. Jadi ketika kita mempunyai kegiatan yang bertujuan untuk mencari laba atau manfaat ekonomi, kita tidak boleh melupakan aspek kemanusiaan. Nah, para sahabat semuanya, kiranya pada kesempatan ini kita boleh kembali bersemangat untuk melayani sesama, terlebih pada saat pandemi ini, dampak yang luar biasa terjadi pada masyarakat di sekitar kita, bahkan pada diri kita juga. Biarlah melalui perbincangan ini, saya berharap mari kita saling mendorong, saling menyemangati untuk bersama-sama melayani seperti yang dikehendaki oleh nilai-nilai kedutawan kita. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan perbincangan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.